Good news Indonesia guys, jutaan petani kelapa yang ada di Indonesia bakal kebanjiran duit triliunan rupiah. Wis, gila lu bentar lagi jadi orang kaya nih. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia itu lagi hobi hilirisasi. Sekarang akhirnya kita punya presiden yang membawa Indonesia jadi negara berdaulat. Dan kalau makin banyak ya petani di Indonesia yang sukses, ini kabar baik karena Indonesia bisa lolos, tidak lagi menjadi budak dolar Amerika Serikat. Kenapa? Apa hubungannya? Jangan-jangan petani Indonesia bentar lagi akan menjadi pahlawan devisa guys. Karena suka nggak suka, Indonesia udah berhasil swasembada pangan. Nah, Indonesia juga mau hilirisasi. Wajib hilirisasi itu harga mati guys, supaya Indonesia tidak lagi ekspor bahan baku, bahan mentah. Nah, sekarang Indonesia bakal lebih canggih lagi karena kita bakal ekspor limbah. Wow, lu bayangin, kelapa di Indonesia bentar lagi bisa menghasilkan devisa triliunan rupiah. Wah, ini ngadi-ngadi apa enggak guys? Jangan kasih PHP dong sama petani Indonesia. So, kalau lu penasaran gimana sih caranya Indonesia bisa cuan ribuan triliun bersama petani kelapa di Indonesia, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu ya, Indonesia punya menteri pertanian revolusioner. Dia punya mimpi petani kita naik kelas, petani kita sejahtera. Dan mungkin teman-teman di lapangan pun udah merasakan itu, jutaan petani di Indonesia udah merasakan kesejahteraannya meningkat lah, harga beli gabah itu naik lah. Nah, sebentar lagi nih teman-teman petani kelapa, dari kemarin bahkan petani kelapa udah banyak yang happy sih, karena harga kelapa naik terus. Dan itu baru terjadi ya di era sekarang guys, bersama menteri pertanian kita yang baru, apalagi punya program ditambah lagi nih, lu bakal makin cuan. Karena Menteri Amran ya, dia udah bilang Indonesia punya potensi hilirisasi kelapa dan itu bisa tembus 4.800 triliun. Gila guys, potensi hilirisasi kelapa itu bisa sampai 4.800 triliun. Jauh lebih gede nih dibandingkan rumput laut. Memangnya bisnis kelapa kayak apa? Yuk kita bahas guys. Jadi buat yang belum tahu ya, ini gue mau bahas kenyataan nih, realitanya. Faktanya Indonesia adalah eksportir kelapa terbesar di dunia, tetapi Indonesia dibodoh-bodohin guys. Kita setiap tahun bisa ekspor lebih dari 431.000 ton kelapa ke seluruh dunia. Peringkat 2 Thailand itu cuma 115.000 ton. Peringkat 3 juara 3 Vietnam itu cuma 66.000 ton. Jadi Indonesia itu 4 kali lipat lebih besar dibanding juara 2 Thailand. Dan Indonesia hampir 7 kali lipat lebih besar dibandingkan Vietnam yang juara 3. So dari situ udah tau lah betapa Indonesia itu hebat banget ya, bisa ekspor kelapa ke seluruh dunia sampai jadi juara 1 di planet bumi ini guys. Tapi sayang seribu sayang, kita masih ekspor dalam bentuk bahan baku di harga murah. Karena kita ekspor kelapa dalam bentuk mentah. Bulat-bulat, bodoh, bin goblok guys. Tol 1000 tol. Karena sebetulnya nilai terbesar adalah ya dari pengolahan kelapa itu sendiri. Ya jujur aja, kemarin gue minum kopi guys, namanya Luckin Coffee. Kopi yang gue minum itu kandungannya adalah kelapa, kelapanya dari Indonesia. Lu tahu kelapanya itu paling cuma 100 ml, tapi gue beli kopinya harganya 150.000 guys. Kelapanya cuma 100 ml. Can you imagine guys, 100 ml itu gue harus habis duit ratusan ribu. Padahal di Indonesia satu batok kelapa duit 5.000 aja lu bisa dapat. Satu batok kelapa di Indonesia cuma dihargain 5.000. Udah segede gini batoknya. Di luar negeri kelapa Indonesia yang sama, cuman satu cangkir yang lu lihat di layar gue minum, harganya 150.000 guys. Kelapanya sama dari Indonesia juga. Kemungkinan dari Riau itu, daerah Riau Batam itu. But yang gue bilang di sini adalah bagus Indonesia tambah sejahtera, bagus petani kita tambah sukses, tapi akan lebih bagus kalau ada nilai tambah yang didapatkan oleh rakyat kita, negara kita. Karena kalau teman-teman lihat ya, devisa Indonesia dari bisnis kelapa mentah, kita dapat 3,4 triliun. Happy lu, seneng lu dapat duit 3 triliun. Jangan, duit kecil itu guys. Kenapa? Karena kalau kita bisa hilirisasi, kelapa itu bisa jadi begitu banyak cuan. Ya gue kasih contoh sekarang yang paling kecil lah. Kalau seandainya kelapa itu diambil limbahnya guys, kita nggak ngomong yang lain-lain lah, batangnya, niranya, nyiurnya, dagingnya, enggak. Gue bahas yang paling sampah, yaitu apa? Limbah kelapa. Limbah kelapa di Indonesia banyak yang dibuang-buangin ya. Itu padahal bisa kita olah jadi briket. Ada yang olah jadi areng berbasis kelapa. Banyak orang udah ekspor kelapa dalam bentuk areng. Gue udah pernah lihat pabriknya, cuannya lumayan. Tapi kalau lu bilang itu cukup, menurut gue tidak. Harga searang kelapa ya, arang dari tempurung kelapa itu sekitar 6.000 rupiah per kilogramnya. Lu mungkin udah happy. Tapi sebetulnya itu bisa dihilirisasi lagi. Batok kelapa dicacah, dibakar jadi areng. Harga 6.000 rupiah per kilo. Areng, kalau lu olah lagi, hilirisasi menjadi briket areng
kelapa, harganya langsung naik jadi Rp14.000 per kilogram. Lebih sadis lagi, kalau ini dibawa ke luar negeri, briket arang kelapa, lu tahu gak sih? Di Arab itu harganya bisa tembus Rp20.000 per kilogram, guys. Dan ini nggak usah kaget. Artinya apa? Indonesia itu bisa dapetin devisa dari jualan limbah kelapa, jualan sampah. Kita bisa cuan. Tahun 2023, realita fakta data menunjukkan Indonesia menghasilkan devisa 1,7 triliun dari limbah doang. Di tahun 2024 nilainya naik dari 1,7 triliun karena Indonesia hilirisasi, naik dari 1,7 triliun menjadi 6 triliun. Dan paling banyak disumbangkan sama negara Arab Saudi. Arab Saudi itu impor briket kelapa kita senilai 986 miliar rupiah, sekitar 83.000 ton. Irak nilai impornya setara 800 miliar. Malaysia impornya setara 500 miliar. Kalau di total ini setara 6 triliun, guys. Menarik nih, guys. Dari sampah aja bisa dapat duit 6 triliun. Jauh lebih besar dibanding lu ekspor kelapa bulat bentuknya apa adanya, nilainya cuma 3 triliun. Jadi lu gak usah happy dulu terima duit 3 triliun. Dari sampah aja asal dihilirisasi, lu bisa dapat duit 6 triliun. 100% loh, lebih gede loh dibanding ekspor batok doang. Walau memang ya bagusnya juga, makin banyak yang nyerap, petani pasti makin happy. Tapi kenapa penting buat kita mendukung hilirisasi, guys? Kalau makin banyak orang yang mengolah sampah itu di dalam negeri, artinya kan makin banyak pabrik pengolahan yang berdiri. Artinya makin banyak pabrik briket arang, memperkerjakan UMKM, memperkerjakan orang-orang di desa. Dan saat ini memang faktanya lah udah ada lebih dari 200 industri briket di Indonesia yang didominasi oleh pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ini 80% loh dari total industri briket kita itu adalah pengusaha kecil, pengusaha tradisional. Dan Indonesia nggak usah malu-malu. Karena memang briket arang kita, seperti contohnya nih ada nih UMKM Sumber Arang Makmur yang ada di Ngawi. Itu bisa kasih penghasilan tambahan buat petani, buat ibu rumah tangga. Karena mereka membantu memproduksi briket kelapa ini. Dan hilirisasi suka nggak suka memang menumbuhkan lapangan kerja drastis. Contoh industri briket ini, usaha-usaha pendukungnya pasti ikutan hidup. Contoh pabrik pembuatan oven, jasa pengeringan, jasa pengepakan, sampai logistik pengiriman truk, pickup, supir, buruh angkut. Artinya ada lebih banyak peluang kerja yang dibuka. Artinya pemuda desa bisa berkarya di kampung halamannya sendiri, guys. Makanya lu itu harus curiga kalau banyak orang-orang di media massa Indonesia itu anti sama hilirisasi. Anti, dilarang Indonesia mau hilirisasi nikel. Nggak boleh, nanti katanya merusak lingkungan. Idih, goblok banget lu. Itu justru menumbuhkan ekonomi Indonesia. Indonesia mau hilirisasi sawit nggak boleh. Bodoh banget lu. Dari sampah kelapa aja kita bisa untung triliunan, ribuan lapangan kerja dibuka. Kok lu anti hilirisasi? Itu otak lu ada di mana? Lu harus pikir tuh para pengkhianat bangsa lu. Makanya lu harus dukung, guys. Teman-teman sekali lagi ya, lu kalau penonton Benix, lu harus share video ini supaya makin banyak orang mendukung hilirisasi. Ya memang realitanya orang jadi buka pabrik di sini, orang jadi meng-hire, membuka lebih banyak lapangan kerja. Dan briket arang Indonesia, sampah kita, yaitu membuat orang Eropa, Arab Saudi bahkan ngemis-ngemis ke Indonesia. Sebetulnya buat apa ya? Mereka kok sampai impor ratusan miliar ya sampah dari Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, orang di Arab Saudi itu hobinya selain ngibulin orang Indonesia, selain jualan minyak, mereka juga punya hobi apa? Mabok, sisa, rokok. So kalau lu lihat kenapa mereka banyak impor briket dari kita ya, karena mereka memang konsumsi. Kalau mereka bakar sisa itu pakai batu bara, apa yang terjadi? Orang-orang di kafe-kafe itu pagi pada teler, mukanya hitam semua. Kagak bisa, bro. Makanya lu pakai kelapa. Ada yang wangi, ada yang tidak berasap, ada yang tidak berbau. Lu bisa pilih sendiri, ada yang smokeless, odorless. Nah, itulah hebatnya produksi briket dari Indonesia. Dan jadi teman-teman nggak usah heran ya kalau makin banyak orang-orang di Arab ya, Timur Tengah, walaupun negaranya di sana sibuk saling bunuh, tapi mereka ada satu kesamaan, mereka kompak ketika mereka rokok bareng, rokok tradisional Timur Tengah yang namanya hookah. Dan ini penting buat kita dukung ya hilirisasi khususnya kelapa ini, karena faktanya kita memang, guys, gak bakal ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah, dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan. Dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat, guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat, guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep, guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman, tunggu apa lagi, guys?
guys. Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Dan ini penting buat kita dukung ya hilirisasi khususnya kelapa ini, karena faktanya kita memang khususnya dengan negara-negara Timur Tengah kita itu defisit dagang guys. Arab Saudi ini brutal banget sama kita. Lu lihat datanya ya, tahun 2011 sadis kita itu defisit 69 triliun. Artinya kita impor lebih banyak dari Arab Saudi dibandingkan Arab Saudi impor dari Indonesia. Tahun 2012 impornya makin dalam lagi, 59 triliun kita minus. 2013 minus 82 triliun. 2014 minus 75. Jadi kita minus terus guys. Data kita di tahun 2024 Indonesia itu minus 31 triliun. Jadi dari sini lo bisa lihat ya bahwa Indonesia itu minusnya bukan 1-2 triliun tapi minusnya bisa puluhan triliun. Brutal guys, sadis banget. Nah, kenapa Indonesia bisa sedemikian brutal ya, berdarah-darah ya? Kita punya hubungan dengan Arab Saudi ternyata menyiksa kita. Ya karena ternyata Indonesia hobi impor petroleum, gas, dan itu ya dibayarnya pakai apa? US dollar. Jadi udah Indonesia jadi budaknya mereka, Indonesia juga jadi budaknya US dollar. Budak minyaknya mereka, kita juga jadi budak alat pembayar minyak yang namanya US dollar. Sedih. Artinya apa? Indonesia itu memberikan devisa cuma-cuma. Nilainya bisa ratusan triliun. Lu belum lagi lu lihat nih info Bank News nih. Dari program religius saja Indonesia itu sumbang devisa 114 triliun. Gila, bocor kita. Jumlahnya ekstrim, fantastis. Di kata data, haji itu sumbang devisa 144 triliun. Gila gak guys? Terus apa yang kita dapatkan dari Arab Saudi guys? Timbal baliknya apa? Coba lu jawab guys. Ya lu lihat aja begitu brutalnya ya. Kalau Indonesia lagi program haji atau umroh, itu bahkan naik busnya bukan bus made in Indonesia, padahal karoseri kita udah punya. Kita diuntungkan apa dengan bersahabat dengan Arab Saudi guys? Coba lu tanya. Nah menurut gua nih, kita ada peluang sekarang dibanding kita terus-terusan jadi budaknya Arab Saudi. Indonesia bisa peluang dapat dari BRICS. Karena Indonesia bisa jadi surplus dagang. Indonesia bisa dapat peluang buat mengecilkan defisit kita. Contohnya dari sampah ini aja, kita bisa dapat sedikit lah dari duit yang kita setor selama bertahun-tahun, ribuan triliun kita bawa ke Arab. Kita dapat apa? Nothing. Sekarang kita ada peluang ya buat berjaya lah. Sedikit lah, ngais-ngais lah rezeki itu balik. Karena briket kita ternyata 100% made in Indonesia. TKDN Indonesia guys. Kalau lu lihat komponen penyusun briket, pertama buat bikin briket arang itu lu tentu butuh tempurung kelapa. Tempurung kelapanya ya kali kita impor dari Kazakhstan, nggak mungkin. Atau dari Kanada, nggak bisa guys. Tempurung kelapanya asli Indonesia. Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Oke, kita aman. Tempurung kelapa harus diapain? Harus dibakar. Di oven. Ovennya pakai apa? Limbah kayu, serbuk kayu, atau limbah sekam padi. Itu kita dapat dari mana? Dari industri lokal tanah air juga. Jadi komponen penyusun sebuah briket, limbah kayunya, serbuk kayunya, sekam padinya, tempurung kelapanya, empat-empatnya ada di Indonesia. Artinya briket kelapa ini adalah produk asli 100% made in Indonesia karena sudah TKDN. TKDN-nya bukan 1%, 50%. TKDN-nya 100 Indonesia, sampai kuli panggulnya pun gue yakin kuli panggul asli Indonesia. Jadi, kalau Indonesia makin banyak bisa ekspor produk hilirisasi kelapa, ujung-ujungnya ya industri kita bakal makin banyak, lapangan kerja makin tercipta. Karena TKDN-nya 100% Indonesia. TKDN ini tingkat kandungan komponen dalam negerinya ya, itu banyak dari Indonesia. Dan ini ujung-ujungnya pasti membahagiakan petani kelapa juga. Karena kalau makin banyak pabrik-pabrik dalam negeri yang bisa menyerap tempurung kelapa, artinya makin cuan pengusaha Indonesia dari hulu sampai hilir, dari petaninya, pedagangnya, sopirnya, logistiknya, tukang ovennya, makin banyak yang cuan. Ya lu bayangin aja ya, di planet bumi ini ada 17 juta petani kelapa. 34%-nya itu petani Indonesia. Artinya di Indonesia ada sekitar 5,9 juta petani kelapa loh, yang akan makin happy kalau Indonesia bisa berjaya di negara kita sendiri guys. Ya gue yakin lah petani kelapa hari ini juga udah merasakan kan harga kelapa lu dibeli mahal kan dibandingkan 5 tahun lalu. Ya lu harus siap-siap 5 tahun ke depan lu juga bakal tambah cuan nih kalau makin banyak orang yang dukung hilirisasi ini.
Nah, ini menurut gue justru jauh lebih vital, lebih strategik dibandingkan Indonesia mempopulerkan bisnis-bisnis mie instan, roti, biskuit, wafer, para pengkhianat bangsa yang ujung-ujungnya bahan bakunya bukan TKDN. Enggak, bahan bakunya aja pasti impor guys. Karena lu makan mie rebus, mie goreng, roti, biskuit itu bahan bakunya adalah tepung gandum, tepung terigu. Indonesia tidak nanam gandum. Yang nanam gandum apa? Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, Australia. Kita impor negara-negara bule itu yang tambah kaya raya. Australia kita impor 3 juta ton gandum setiap tahun, 15 triliun, gila. Kanada 2,5 juta ton, 14 triliun, gila. Mereka negara kaya, petani mereka malah kita subsidi, petani mereka malah kita kasih makan. Kok bodoh banget. Duit kita dalam 1 tahun keluar 60 triliun buat impor 12 juta ton gandum setiap tahun guys. Sadis banget lu, makanya berhenti jadi orang sadis guys. Berhentilah memperkaya produk-produk pertanian orang lain, negara-negara bule-bule itu guys. Kenapa nggak kita memberdayakan petani kita sendiri, petani sawit kita, padi kita, singkong kita, jagung kita, tebu kita, ya sorghum kita. Makanya gue pro dengan hilirisasi. Tapi pasti oligarki tidak suka, karena oligarki maunya Indonesia impor. So lu harus hati-hati. Lu makan ayam goreng tepung aja itu impor bro sebetulnya. Kenapa? Karena tepungnya itu barang impor. So kesimpulannya guys, ini sebetulnya good news ya buat petani Indonesia. Dan gue yakin makin banyak lah petani yang bakal happy di era sekarang ini guys. Karena baru sekarang lah kita punya menteri yang benar-benar S1, S2, S3 nya menteri pertanian guys. Bukan menteri biologi gitu ya, bukan menteri sastra Inggris, bukan menteri yang gak jelas lah backgroundnya. Memang menteri Amran ini real S1, S2, 3-nya bidang pertanian, memang ngajar di bidang pertanian, bahkan punya paten guys, penemuan di bidang pertanian juga loh. So kapan lagi, makanya lu maksimalisasi lah, kita mumpung punya menteri yang backgroundnya pertanian, memang cinta sama petani Indonesia, maksimalisasi, kita dukung lah program hilirisasi ini guys. Tapi lu harus siap ya, oligarki bakal marah guys, karena mereka senengnya Indonesia impor. Tapi yang jadi pertanyaan guys, mungkin gak sih Indonesia, petani kita, kelapa kita bisa mendatangkan cuan 4.800 triliun? Itu real gak sih guys? Betul gak? Lu setuju gak kalau kita bikin video lanjutan nih? Soalnya tadi gue baru bahas yang paling kecil, limbahnya doang guys. Briket arang kelapa guys, itu masih struktur yang paling sampah guys. Itu aja bisa cuan triliunan. Lu setuju gak kalau kita ngomongin lebih detail lagi tentang serabutnya, dagingnya, airnya? Ini bisa jadi industri obat-obatan loh. Ini bisa jadi industri tepung loh. Ini bisa jadi industri semiconductor loh. Kenapa? Karena di luar negeri, lu tahu arang kelapa itu bisa diproses menjadi obat. Karena mereka mengandung karbon aktif murni guys. Dan kalau dimurnikan bisa jadi industri semiconductor juga. Oh masa sih? Menarik ya guys ya. Jadi sebetulnya 4.800 triliun ini sangat realistis atau terlalu fantastis? Lu setuju gak kalau kita bahas di episode kedua guys? Kalau lu setuju, kita bikin video lebih detail bagaimana Indonesia bisa kaya dari sektor pertanian. Lu segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, gue bakal rilis video khusus nih. Kenapa Indonesia harus mendukung bisnis pertanian, mumpung menterinya Pak Amran nih. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa. Menurut lu yang paling realistis 4.800 triliun itu caranya gimana? Share dong pandangan kalian di kolom yang ada di bawah ini. Dan kenapa ya Indonesia sedikit-sedikit diganggu-gangguin terus nih sama media-media profesor S3 lah, S cendol lah soal hilirisasi ini guys. Kenapa orang benci banget ya kalau Indonesia itu berjaya di atas kakinya sendiri? Dan pertanyaan paling penting ya guys, kalau seandainya Indonesia makin kaya, makin bersukses, makin berhasil hilirisasi, perusahaan apa, bisnis apa, industri apa, sektor apa, emiten apa yang bakal diuntungkan? Share ya dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.